Halo teman pemilih, selamat datang di podcast seputar penyelenggara pemilu dan pemilihan. Ruang bincang santai dan informatif untuk kita belajar bersama tentang bagaimana demokrasi berjalan dan memberikan ruang yang setara bagi setiap warga negara. Nah, di episode kali ini kita akan mengobrol seru tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 bersama sosok yang sangat paham di bidang ini, yaitu Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Safri Jalchan. Selamat datang Bapak. Ya, Apa kabar hari ini? Bikhair, alhamdulillah. Pak Chan, KPU Ya, Kabupaten Pesisir Selatan sudah sukses melaksanakan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 lalu. Tentu banyak cerita, seru, tantangan, dan juga pembelajaran berharga selama proses itu ya Pak ya. ya. Boleh dong Pak dibagikan beberapa poin penting atau catatan menarik dari pelaksanaan pemilu pilkada yang lalu Pak? Baik, host, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berbicara kita soal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, alhamdulillah sudah kita laksanakan, baik itu pemilu yang sudah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang dilakukan secara serentak se-Indonesia maupun pelaksanaan tahapan pilkada yang hari pemungutannya dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Secara prinsip proses pelaksanaan pemilihan dan pilkada itu berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Tentu dari berbagai tahapan yang dilaksanakan baik itu pemilu dan pemilihan, tentu ada dinamika yang berjalan selama pelaksanaan tahapan itu. Nah, tentu kita dari sisi penyelenggara pemilu tentu melakukan evaluasi dari keseluruh tahapan yang sedang berjalan, baik itu pemilu maupun pemilihan. Itu ada evaluasi-evaluasi, baik secara dari sisi regulasi, KPU secara berjenjang sudah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan itu. Masukan-masukan sudah kita sampaikan kepada pimpinan kita secara berjenjang melalui KPU Provinsi. Maupun dari aspek kesiapan SDM kita, baik kita di KPU maupun jajaran kita di bawah lembaga ad hoc kita, PPK, PPS maupun KPPS, tentu ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Karena banyak dinamika yang terjadi, ada penyelenggara kita yang di tahapan-tahapan genting tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan tertentu, misalnya lulus PNS di daerah lain. Ini tentu menjadi sarana evaluasi kita untuk bagaimana SDM kita ke depannya, badan ad hoc kita lebih baik ke depannya. Kemudian dari sisi teknis penyelenggaraan ini juga menjadi bagian evaluasi. Tentu kita melihat baik di pemilu maupun di pemilihan, banyak hal, mau dari persiapan pungut hitung, pelaksanaan pemungutan, penghitungan, sampai rekap di tingkat kecamatan, sampai selesainya penetapan keputusan baik di pemilu dan pemilihan siapa yang terpilih. Tentu banyak hal yang perlu kita evaluasi. Dari sisi pemilihan misalnya hari H itu, misalnya ada arahan atau keputusan-keputusan KPU yang datangnya secara mendadak dan ini harus kita eksekusi secara cepat, ini tentu menjadi rujukan referensi perbaikan kita ke depan. Tentu kita tahu ruang-ruang mana yang terdapat kekosongan hukum yang perlu kita implementasikan dengan baik. Nah, dari sisi hari hanya juga itu banyak kendala yang diterima oleh rekan-rekan kita di bawah, baik dari sisi teknis penyelenggaranya maupun dari berbagai dinamika yang datang dari luar jajaran penyelenggara kita. Sekira itu banyak hal suka dukanya, tetapi secara prinsip tadi sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Begitu, host. Ya, syukur ya Pak ya, semuanya berjalan dengan lancar. Oke Pak, menarik ya Pak cerita Bapak tadi. Kita tahu Pak, di setiap tahapan pemilu, terutama saat pemungutan suara, banyak sekali pihak yang terlibat ya Pak ya. Termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok marginal, dan pemilih pemula. Nah Pak, bagaimana regulasi menjamin agar pemilih disabilitas dan kelompok marginal ini tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan mandiri di TPS itu Pak? Baik, jadi perlu kita pahami berkaitan dengan soal pemilu dan pemilihan itu, prinsip dasar dan komponen penting dalam proses pemilu itu kan ada 3. Pertama ada pemilih, penyelenggara pemilu. Yang kedua ada peserta pemilu. Yang ketiga ada pemilih.
pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu di pasal 350 itu kan diatur bahwa semua orang itu mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi syarat. Nah, syaratnya kita tahu bahwa saat hari H itu sudah berumur 17 tahun itu wajib menjadi pemilih. Nah, upaya ini yang kita lakukan dengan cara memutakhirkan data pemilih itu dengan melakukan coklit menjelang hari pemungutan suara, dan kalaupun setelah pemungutan suara itu pemilu dan pemilihan selesai, kita tetap melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang hari ini pasca pemilu dan pemilihan kita tetap lakukan secara bertahap begitu. Selanjutnya ya Pak ya, dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, bagaimana cara KPU memastikan bahwa masyarakat adat, penghuni daerah terpencil dan kelompok marginal tidak terlewat dalam daftar pemilih tetap ini ya Pak? Iya, jadi di Undang-Undang Pemilu di ketentuan pasal 348 itu kan diatur bahwa setiap pemilih yang sudah memenuhi syarat wajib kita akomodasi. Tentu upaya-upaya bagaimana seluruh pemilih itu bisa didaftarkan dalam daftar pemilih, tentu ada upaya yang kita lakukan di bawah secara berjenjang. Di bawah, sebelum tahapan pemilu dan pemilihan itu dimulai kan kita bentuk badan ad hoc kita, Pentarlik, untuk mutakhirkan data pemilih. Nah, ini dilakukan dari rumah ke rumah untuk memastikan seluruh wajib pilih itu yang sudah memenuhi syarat didaftarkan ke dalam daftar pemilih, kecuali TNI dan Polri yang memang secara undang-undang diatur tidak menggunakan hak pilih. Selain itu, sepanjang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara itu wajib kita daftarkan sebagai pemilih. Nah, kemudian lebih lanjut kita dalam memutakhirkan data pemilih, ini kan tidak ada batasannya. Mau dia pemilih sehat, pegawai dia, rentan, maupun pemilih marginal, itu sama. Karena dalam ketentuan pasal 5 itu Undang-Undang Pemilu itu diatur dengan jelas bahwa semua orang setara dalam partisipasi pemilu itu, baik dalam hal dia menjadi pemilih, mau menjadi peserta pemilu, atau menjadi penyelenggara pemilu. Jadi sama haknya. One man one vote dalam pemilu itu kan jelas. Setiap orang punya hak, mau dia marginal, mau dia PNS, mau dia kaya miskin, itu semuanya harus didaftarkan sebagai pemilih sepanjang dia memenuhi syarat begitu. Kalau untuk pemilih pemula ini ya Pak ya, biasanya tuh kan mereka masih baru dalam urusan pemilu. Iya. Kira-kira ini Pak ya, apa saja bentuk fasilitas atau edukasi yang diberikan KPU supaya mereka paham dari tahapan dan cara menggunakan hak pilihnya Pak? Iya, jadi begini, kita di KPU kan dalam hal meningkat partisipasi salah satunya, kemudian dalam hal memutakhirkan data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat itu tadi kita lakukan coklit. Nah, kemudian di samping itu kita lakukan sosialisasi. Banyak pendekatan yang kita lakukan untuk bagaimana memutakhirkan data pemilih, kemudian meningkatkan partisipasi. Di antaranya kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pendekatannya satu seperti di Dukcapil khususnya, kemudian sampai jajaran terendah pemerintah itu di tingkat nagari, kemudian juga Pantarlih kita bahkan melakukan coklit itu ke daerah-daerah yang jauh untuk mendapatkan yang jauh dari akses masyarakat, sehingga memang seluruh masyarakat yang sudah wisata tadi terdaftar dalam pemilih, sehingga memang nanti pada hari pemungutan suara dia bisa menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS bawa surat CP pemberitahuan itu dan menunjukkan KTP kepada petugas KPPS kita, sehingga memang hak pilihnya terakomodir dengan baik. Nah, kemudian dalam sosialisasi pun kita banyak hal yang sudah kita lakukan di KPU. Di antaranya adalah pendidikan politik yang kita berikan kepada pemuka masyarakat, dan tak kalah juga kita libatkan pemilih pemula tadi, seperti yang pernah kita lakukan itu kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah,
ya kan? Kemudian kita melakukan dulu ada namanya istilahnya kejarlah janji, itu kan Ya, kita lakukan nonton ke film bareng ya, Pak, iya, ya? atau film bareng itu Ya. kita ke pesantren-pesantren. Ya. Itu pesertanya kan dari pemilih-pemilih pemula, anak-anak Ya, pesantren. anak-anak SMA gitu ya, Pak, ya? Ketika kita tayangkan film itu secara tidak langsung kita akan memberikan pendidikan politik, karena di film itu memberikan ada substansinya adalah bagaimana masyarakat itu cerdas dalam berpolitik, dalam menentukan pilihannya. Nah, belum lagi upaya-upaya lain yang kita lakukan seperti menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, kemudian sosialisasi juga kita lakukan. Bagaimanapun upaya ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan pendidikan politik yang maksimal kepada pemilih begitu. Pemilih pemula ya, Pak, ya. Oke, Pak, bicara tentang informasi nih, Pak, ya. Bagaimana KPU memastikan bahwa tahapan dan jadwal pemilu ini bisa diakses semua kalangan nih, Pak? Terus termasuk untuk mereka yang punya keterbatasan bahasa dan literasi itu caranya gimana ya, Pak? Ya, jadi hari ini semua orang bisa mengakses. Ini kan hari ini dunia digital sangat masif ya. KPU adalah lembaga publik yang mengedepankan prinsip pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Dalam hal pelayanan dan keterbukaan informasi publik, KPU memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencari informasi yang berkenaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan itu, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Semua peraturan KPU, semua regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu kan bisa diakses di media-media sosial KPU, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan tahapan yang sedang berjalan juga diinformasikan oleh KPU. Jadi semuanya bisa mengakses, termasuk pemilih rentan, pemilih selebritas. Di samping itu, upaya yang juga kita lakukan tetap menyampaikan informasi ini secara berjenjang. Kita sampaikan kepada PPK kita untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat banyak, begitupun kepada PPS, termasuk rekan-rekan KPPS kita. Bahkan pernah ini kita lakukan saat PSU 2024 kemarin ya. Itu bahkan kita bagikan flyer itu per kakak, yang di flyer itu menjelaskan soal menyampaikan soal gambar calon, kemudian bagaimana mereka itu bisa melihat calon-calon yang akan dipilih, sehingga memang pesan itu tersampaikan dengan baik. Nah, itu dari sisi teknis di lapangan dalam bentuk sosialisasi kita supaya informasi yang kita sampaikan ini bisa sampai dengan baik. Nah, kemudian berkenaan dengan informasi publik, KPU kita punya media sosial, Facebook, website juga, dan itu tidak hanya kabupaten kota, tapi RI juga. Semua orang bisa mengakses. Jadi tidak ada informasi yang soal tahapan yang kita sembunyikan dari masyarakat. Semuanya kita buka, kecuali memang informasi-informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, Pak ya. Untuk ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Iya. Bagaimana nih Pak upaya KPU agar kelompok rentan ini tidak hanya jadi pemilih saja, Pak, tapi juga punya kesempatan ikut berperan dalam penyelenggara pemilu ini, Pak? Iya, jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu 2017 itu, Undang-Undang 7 2017, pasal 5 itu mengatur soal kesetaraan partisipasi. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung ya, bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk dalam berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan. Partisipasi itu bisa jadi dalam bentuk menjadi penyelenggara pemilu, menjadi peserta pemilu, menjadi pemilih. Nah, dia punya hak memilih dan hak dipilih. Itu diatur di Undang-Undang Pemilu. Nah, kemudian turunnya adalah tentu mau dia sehat, mau dia punya keterbatasan, secara prinsip kan sama, punya hak yang sama. Tetapi pengaturan lain yang diatur tentu harus memenuhi syarat dan mampu, misalnya jadi penyelenggara nih, tentu dia harus memenuhi syarat jadi penyelenggara dan mampu menjalankan tugas. Misalnya dia punya keterbatasan tapi dia tidak mampu, itu tidak bisa juga kita pakai. Tapi kalau dia mampu, walaupun punya keterbatasan, dia punya hak yang sama dengan masyarakat lainnya, pemilihnya. Begitupun
dalam menggunakan hak pilih di TPS. Sama. Bahkan pemilih yang disabilitas ini kita berikan pelayanan khusus. Nah, ini tadi kan sempat kita singgung di awal. Pelayanan khususnya ini misalnya bahwa misalnya dalam pendirian TPS itu kan tidak boleh TPS itu dibuat di tempat yang ketinggian, misalnya di lantai 2, ya kan? Ini kan tugasnya adalah tujuannya adalah untuk memudahkan pemilih disabilitas. Kan ada yang sudah tua renta, ibu-ibu sudah tua renta, ada pemilih yang lumpuh misalnya. Nah, sehingga kalau tempatnya di atas tentu kesulitan dia. Susah untuk berjalan. Susah untuk berjalan. Kemudian di TPS juga kita sudah siapkan ini kursi roda khusus untuk pemilih disabilitas. Nah, bahkan kita fasilitasi. Kalau memang dia tidak mampu menggunakan pilihnya secara langsung, kita fasilitasi dengan melakukan pendampingan. Semua itu sudah diatur di peraturan KPU. Nah, lebih khusus lagi itu di khusus untuk pemilih itu ada surat suara. Surat braille namanya, yang khusus diberikan kepada pemilih tunanetra. Sehingga memang perlakuannya khusus, suaranya khusus. Ini kan bentuk keseriusan KPU memberikan pelayanan yang baik kepada semua pemilih yang datang di TPS. Pengaturan lain juga dalam pengaturan hak pilih kan diatur juga dalam Juknis KPU bahwa tidak boleh menggabungkan satu TPS itu negara yang berbeda dalam satu TPS. Ya, walaupun jaraknya dekat. Nah, tidak boleh digabungkan. Kemudian jika ditemukan pun kondisi misalnya jaraknya jauh, jumlah pemilih terbatas, untuk memudahkan akses ke TPS, tidak boleh mereka digabungkan ke TPS yang jauh itu. Harus didirikan satu TPS. Sehingga memang pemilih itu diberikan kemudahan untuk menggunakan pilih, sehingga partisipasi pemilu pada pemilihan dan pemilu itu, apresiasi pemilih itu meningkat. Kalau misalnya jarak antara rumah pemilih dengan TPS itu sekitar 3 kilo sampai 5 kiloan, saya yakin agak susah mereka datang ke TPS, apalagi lagi di daerah-daerah tersulit misalnya di Lan Maruaya, itu kan pernah ada itu satu TPS yang kita buat khusus, yang pemilihnya hanya puluhan, sekitar 20-an orang. Kita buat khusus, karena tidak mungkin dia turun ke bawah, yang jaraknya ke bawah itu sekitar 5 kiloan, maka dibuat dia satu TPS. Misalnya di Air Pura juga ada tuh, Rantau Mipi, itu juga kita buat TPS yang jumlah pemilihnya juga terbatas. Itu bentuk dan contoh keseriusan KPU untuk pelayanan memilih bagi pemilih. Begitupun terhadap pemilih yang disabilitas tadi. Saya kira itu, Luskia. Oh ya nih Pak, nih untuk terakhir ini untuk penutup kita ya Pak ya. Iya. Ada nggak sih Pak pesan untuk kepada pemilih pemula kita yang selanjutnya nih bakalan memilih di tahun 2029 mendatang Pak? Iya, jadi teman-teman pemilih yang pemilih pemula khususnya, mari kita berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan ke depannya. Hari ini teman-teman yang belum berusia 17 tahun, yang pada pemilu 2009 dan nantinya sudah berumur 17 tahun, mari gunakan hak pilih. Perlu kita pahami pertama bahwa one man one vote, satu orang satu suara itu, jadi satu suara teman-teman itu menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Yang kedua, soal kesetaraan hak suara. Suara teman-teman itu sama nilainya dengan suara orang berpangkat, orang pejabat. Suara teman-teman itu sama nilainya dengan orang-orang yang kaya atau apa. Jadi tidak ada perbedaan kesetaraan suara. Sama, one man one vote, satu suara, satu orang, satu one man, satu manusia, satu suara, sama. Nah, itu. Yang kedua, perlu kita pahami bahwa memilih itu adalah hak kita. Tidak memilih, golput kita tidak akan merubah nasib bangsa kita. Artinya apa? Partisipasi kita dalam menggunakan hak pilih akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Ketika teman-teman menggunakan hak pilih teman-teman untuk memilih pemimpin yang tepat,
dan melalui proses pemilu tentu akan menghasilkan pemilih yang berkualitas. Oleh karena itu, kami keluarga besar KPU Kabupaten Selatan mengajak seluruh masyarakat, wabil khusus pemilih pemula, mari kita gunakan hak pilih kita pada pemilihan serentak tahun 2029 nantinya. Kami KPU siap melayani Bapak Ibu semua, teman-teman pemilih pemula untuk menyalahgunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih dan sesuai dengan hati nurani teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Chan atas penjelasan yang ini sangat menarik sekali nih ya. Oke Pak, dari pembicaraan kita hari ini ya Pak ya, bisa kita simpulkan bahwa KPU Kabupaten Pesisir Selatan ini terus berkomitmen menghadirkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan ya Pak. Di mana setiap warga termasuk kelompok rentan, pemilih pemula dan penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi ya Pak ya. Oke teman pemilih semuanya, demikian podcast kita hari ini. Mari terus membangun demokrasi yang setara, berintegritas dan penuh semangat kebersamaan. Sampai jumpa.